biasalah untuk memasuki hal baru banyak orang yang sulit untuk penyesuaian. Kata-kata lo kayaknya bukan kata-kata lo deh, lo dari nonton ya? Enggak. Oh, masa sih? Karena itu penjelasan Daniel yang tadi gue nonton di YouTube. Halo teman-teman. Pak. Ya. Nama lo jangan nama Zoom gue dong. Di stop dulu. Nih recordnya matiin dulu, baru matiin dulu, woy. Baru ulang record. Kalian nampak kali nggak pernah rekam Zoom. Nama itu nggak pernah kelihatan. Iya, nggak pernah kelihatan. Tapi iya, aku kirim, tenang. Begitu ketahuan. Ya. Manyun. Oh, jadi kita pakai. Iya dong. Kalau bisa pakai fasilitas, kalau bisa yang gratis, kenapa kita bayar ya kan? Ya, aku lagi nggak bisa ngedit loh, itu langsung upload nanti. Makanya dibilang matiin dulu recordnya, baru ulang lagi. Kayaknya kok rambut udah, woi, tetap di record lagi udah gue nyebut. Untung gue nggak nyebut nama perusahaan. Kacau lo. Nah, ini benar-benar di record, dimatiin dulu nanti diedit nggak sih? Iya. Untuk bagian itu karena memang harus dihapus tadi. Ya udah nanti sampai kita mulai baru di upload yang ini emang nggak usah. Enggak. Kalian suka lihat ada film di belakang ada blooper-nya kan? Iya, tapi nggak gini juga kali Bang. Abangnya terlalu apa? Nanti ada berita seorang karyawan memakai fasilitas kantor untuk podcast gitu. Aduh, ya kan. Yuk, mulai yuk. Biar Mari kita mulai. Yuk. Mari kita mulai. Halo teman-teman. Hai. Ketemu lagi akhirnya. Udah nungguin dari tadi, saya sampai ketiduran, akhirnya bisa ngumpul. Semoga tidak lemas. Hari ini adalah episode terakhir di Y Podcast season 1. Season kedua nanti tinggal kita obrolin lagi. Bolehlah season kedua daripada kita ngumpul-ngumpul doang bingung ngomong apa, sekalian kita ngumpul dan direkam jadi konten ke-9. Sumpah gue nggak ngerti maksud lo apa sih. Krik. Konten 1-8 kan season 1. Ya. Nanti konten ke-9 daripada kita ngumpul-ngumpul sekalian direkam jadi konten. Oh, Mohon maaf Bapak kalau kita ngumpul-ngumpul bahaya. Pembahasan kita bahaya. Baiklah. Hari ini kita akan ngomongin si Bang Daniel Mananta alias VJ Daniel. Kalau aku termasuk ngikutin dari ini sih, dari awal dia pertama kali nge-host tahun 2006 di Indonesian Idol. Dia itu gantiin Irgi Ahmad Arezi yang jadi host sebelumnya. Sekarang dia sudah digantikan sama si Boy William. Suara jelas ya? Di sini kok agak patah-patah sedikit. Enggak. Jelas di gue jelas. Kalau di kita kan ya oke. Udah disebut kok di video sebelumnya, jadi udah. Iya. Kalau di Sis Ati gimana Sis Ati? Ya ampun Sis Ati. Jelas kok semuanya jelas. Oke. Baiklah. Pertanyaan pertama adalah kapan pertama kali kalian lihat dia di acara apa? Jangan bilang sama. Boleh sama. Dari Bang Y dulu. Ya namanya VJ, MTV lah. Oh iya. Ya kita tahu lah ya dari ini Umur.
Asem. Aku nggak ngomong loh. Ngaku sendiri loh. Enggak, itu gue nonton dia jadi VJ itu MTV di YouTube maksudnya. Jangan gitu dong. Oh, oke. Dulu udah ada YouTube ya, Pak? Nontonnya kemarin gue search YouTube gitu loh. Oh, kita mau bahas baru lu lihat ya. Oke. Ada impresi sesuatu atau ya udah ada artis baru gitu? Masih gue nih? Iya masih dong, belum. Oh, gitu. Ya kalau gue lihat ya tau lah dari zaman YouTube kan jadi MTV, terus gue sempat dengar kabarnya dia sempat dekat sama Agnes Monica, benar apa enggak sih, gue lupa. Ya, Iya makanya. Terus terakhir ya hostnya Indonesian Idol. Itu sih. Berarti ini Bang Yanik tetap termasuk nggak ngikutin Dem kan Indonesia. Sama nih kayak sama sis IT nih, sama aja nih. Aduh, ya udahlah ya. Nama saya di situ IRY ya, tolong IRY. Iya. Iri. Bang Wai ini termasuk yang ini nih, yang nggak tahu soal Dem I Love Indonesia berarti. Nah, dia diam, tidak benar. Bos, kok di gua nge-lag ya, Bos? Berarti dia nggak tahu. Oh, tergantung sikap hati memang dan amal ibadah. Oh iya, siap. Gua masih ada utang kali. Oke. Untuk IRY, Ya, kalau nggak tahu FMTV atau ini ya, yang apa namanya, Global TV. Apalah itu? Global TV apa ya? Lebih Ya, apa lagi? Ya pokoknya itu antara SMP kayaknya gue lihat, yang kayak dulu tuh kan anak-anak bocah tuh suka sok-sok gaul nontonin acara-acara musik gitulah, ada dia gitu. Terus yang itu yang pertama kali. Cuman tuh dia tuh dulu ngomong dikit-dikit pakai bahasa Inggris, gue kan jadi kagak ngerti. Nah itu dia dulu gitu kan. Terus ke Indonesian Idol, gue baca lucu ke Indonesian Idol, nggak tahu ya kalau jadi di mata gue yang identik yang ngomong Indonesia memilih itu tuh PJ Daniel, terus main yang jadi Ahok, Call Me Ahok apa yang itu ya? Iya. Call Me Ahok, betul. Call Me Ahok tuh dia, dan itu tuh dia bagus sih, aku suka sih filmnya dia. Udah itu doang sih yang aku iniin. Kalau dia perihal percintaannya aku nggak ngikutin sih. Terus di beberapa ini dia suka kasih kesaksian gitulah, tapi nggak ngikutin juga. Yang ngikutin tuh di Indonesian Idol pasti. Oke. Ngomong-ngomong, aku baru tinggal bentar, kalian sudah melakukan blunder. Yang benar judulnya A Man Call Ahok, bukan Call Me Ahok. Emang judulnya gitu. Ya kan kita bilang pokoknya Call Me Ahok, pokoknya soal kehidupannya Ahok gitu loh. Memang biasa nonton Indosiar kayak gini nih. Ku menangis, salah ya. Nah, itu kan. Oke, itu dari Ibu IRY. Silakan Tante Velsof. Kalau gue sih pertama lihat dia yang di MTV sih. MTV di berarti satu tahun MTV Indonesia. Ya, waktu itu seingat gue zaman-zamannya masih ada Nirina Zubir tuh partnernya dia. Iya. Nah itu kan dulu kan banyak banget ya acara-acara musik kan ya, termasuk MTV kan yang hits banget di zaman itu. Terus abis itu yang bikin namanya dia lebih naik lagi tuh ya pas di Indonesian Idol sih. Ya, tahun 2000. Tuh yang akhirnya dia jadi maskotnya Indonesian Idol kan. Indonesia memilih. Terus akhirnya yang gue lihat dia sempat main film juga.
Kan actingnya sih lumayan. Iya bagus. Sebenarnya ya karirnya dia dalam entertainment lumayan sih. Gitu. Lumayan dikenal lah paling tidak. Tahu. Oke. Ada yang kenal dia pertama kali jadi VJ karena memang VJ itu karir dia pertama kali. Terus dia sempat muncul di sinetron, di judulnya itu I Love You Boss. Aku nggak pernah ngikutin sih, tapi dari profil macam itu. Gaya ngikutin aja. Emang salah ngikutin sinetron, ye? Nggak salah. Yang bilang salah siapa? Kan aku bilang ada. ngikutin, jadi nggak bisa menjelaskan lebih rinci. Aku juga ngikutin sinetron. Apa? Samudra Cinta? Bukan. Apa? Oh, Aldebaran. si itu. Aldebaran. Aduh. Judulnya Mr. apa A. ya? Mr. A. Apa? Gila jantung banget. Mr. Judulnya apa? A. Mr. A Nggak tahu yang baru dia judulnya ketemu apa. juga kan Mr. A. Oh iya, siap. Terblunda. Apa mau disebut Mungkin lebih lengkap? Saya nggak akan tahu itu. Mr. A itu namanya Aldebaran. Baiklah. Masuk ke obrolan selanjutnya. Setelah yang paling heboh terakhir lah, setelah ini berjalan sampai sekarang nih karirnya, kita kan paling nge dia di Indonesian Idol. Bahkan banyak yang berani bilang kayaknya Indonesian Idol akan kayak bukan Indonesian Idol gitu kalau nggak ada dia. Iya. Nah, buat kalian statement itu kayak gimana? Boleh dari IRY. Statement itu sih menurut gue pribadi ya itu jahat sih, karena ya Indonesian Idol emang ada yang berubah saat Daniel keluar. Cuman jangan salah, kalau ada orang Indonesian Idol kalau nggak ada Daniel nanti redup. Woi, mana bisa gantiin si VJ Daniel. Itu jahat banget sih. Jahat banget karena itu bisa bikin ngedrop kru yang ada, terus juri yang ada, bahkan Boy Williamnya sendiri, karena semoga nggak kedengeran ya suara hujan. Nggak, aman. Karena gini loh, si Boy gantiin si Daniel, mau tidak mau tuh standarnya se-Daniel, sedangkan dia masih baru di Indonesian Idol. Nah, si Daniel pun kan dia mengakui, gue di Indonesian Idol tuh nggak langsung bisa seperti ini, gue juga butuh perlu proses dan belajar gitu bisa sampai gue kesini. Tapi kalau ada netizen yang bilang kayak gitu, aku lebih mikirinnya Boy-nya sih, beban di Boy-nya berat banget sih. Oke. Ibu Velso? Maupun si Boy-nya kan di mentor juga sama si Daniel ya. Iya. Ya itu sih bagus. Lanjut Ibu Velso. Kalau menurut gue, kalau itu mas biasalah statement awal karena orang sudah terbiasa dengan VJ Daniel gitu kan, yang host gitu, istilahnya dia sudah menaruh standar sebagai host dalam Indonesian Idol. Tapi yang namanya itu kan tetap aja job gitu kan, tetap aja itu adalah suatu pekerjaan gitu. Ya apa namanya, kalau mau dibilang Indonesian Idol bukan Indonesian Idol kalau nggak ada VJ Daniel, mungkin buat gue sih itu kurang tepat sih, karena yang namanya pekerjaan siapapun yang akan ada di situ ya berarti dia sudah dia memenuhi standar untuk ada di situ. Mungkin memang warnanya yang akan sedikit berubah, tapi Indonesian Idol ya tetap Indonesian Idol walaupun nggak ada Daniel. Ya. Jadi beban buat ini ya, Boy William ya? Iya, beban sih. Dia berasa jadi punya mahkota duri ya? Mungkin kayak dia ini udah ada standar kan, jadi setidaknya dia harus memenuhi standar itu atau dia harus di atasnya standar itu. Jadi dia harus bisa bawa warna baru dengan dirinya sendiri gitu, atau dia mau mencetak Daniel dalam dirinya dia gitu. Ya, pas aku bilang bermahkota duri, IRY dan Bang Wai nggak ngeh pasti kenapa. Kenapa sih? Ya, perhatikan Ibu Velsof dengan seksama. Apa gue?
Ya. Sampai akhirnya nanti kalian nemu ya. Kita lanjut ke obrolan selanjutnya. Oke, sekarang kalau menurut bro kita gimana? Aku ya. Lempar bos. Oke. Par dulu. Lempar bos. Setiap orang kan punya karakter ya, dan nggak apa-apa kok digeser. Nggak mau. Ku geser lah biar aman. Nggak apa-apa. Setiap pekerjaan orang pasti punya karakter gitu, dan di Indonesian Idol tuh si Daniel Mananta memang bukan sebagai host doang, tapi dia punya peran untuk mengisi acara itu memang dengan tektokan sama juri. Terus ya kayak kita lagi di satu tongkrongan udah tahu bercandanya arah kemana buat nimpalin udah enak gitu. Pasti seluruh acara perlu penyesuaian. Jadi kalau orang pada bilang kayak gitu, ada benernya buat orang yang benar-benar mengikutinya pasti. Itu nggak bisa diakui. Yang bisa ngomong gitu kan karena udah benar-benar masuk dalam atmosfernya gitu. Jadi menurutku masih terbilang wajar sih ya. Tinggal bagaimana, biasalah untuk memasuki hal baru banyak orang yang sulit untuk penyesuaian. Kata-kata lo kayaknya bukan kata-kata lo deh, lo dari nonton ya? Enggak. Oh, masa sih? Karena itu penjelasan Daniel yang tadi gue nonton di YouTube. Oh, aku begitu berita itu viral, aku memang ngikutin podcastnya. Dia termasuk ngikutin. Oh, oke. Makanya tadi kalian bilang kontennya dia bagus, enggak menurutku bagus banget sih. Banget. Iya. Ya, karena dia bisa ngomongin spiritual dan nyambung ke semua orang. Wah, iya benar. Dan itu banyak aspek kehidupan yang kita bisa belajar dari mereka. Ya, itu Lanjut. namanya. Nonton tuh nggak sekedar nonton, tapi ngasih otak dan hati makan. Apa? Lanjut. Ngasih otak dan hati makan. Buset, ngasih Ya, makan hati setuju. sama. Oke. Satu yang paling banyak disoroti soal Daniel Mananta adalah soal bagaimana dia nikah diam-diam. Diam-diam itu bukan berarti negatif, tapi dia nggak mau share kehidupan pribadinya ke publik gitu. Waktu itu sempat rame. Ya banyak lah omongan-omongan miring, tapi dia sendiri ngakui ya kehidupan pribadiku bukan untuk dikonsumsi di infotainment, untuk berita-berita gosip dan lain-lain. Kalau kalian gimana tanggapannya mengenai itu? Boleh. Ngomong-ngomong kalau pengen langsung nangkapin, boleh ya? Jangan berasa saya jadi moderator seminar ya. Ya bagus sekali bro. Begitu gua suruh lo ngomong kan gue di skip, ya kan? Yang tadi kan gue belum komen, lo udah oke, siap. Nggak apa-apa, lanjut. Pengen ditanya bang. Memang aku ini sengaja sih. Tapi aku berharap yang ngomong tuh ini Ieria sama Belsoft. Iya. Tapi mereka berdua nggak. Baiklah, silakan Bang Wai. Apa? Udah skip, lanjut. Apaan pertanyaan? Enggak. Soal kehidupan pribadinya kak, gimana menurut kakak yang nggak diekspos itu gimana menurut kakak, ya kan? Ya siap. Ya menurut gua good aja sih, maksudnya nggak semua ya beda sih. Kan waktu itu di episode kita yang soal bahas Raffi Ahmad dengan dia mengekspos kehidupannya, mungkin ada monetisasi di dalamnya ya kan, di monetize itu ya sah-sah aja menurut gua ya. Jadi dia mau menyingkap itu ke publik atau menjadi ranah buat private-nya dia, it's okay. Cuma kalau lu nanya gua prefer yang mana, gua sih better private ya, untuk hal-hal yang benar-benar private kayak pernikahan itu kan private. Maksudnya tidak ranah pribadi lah dengan keluarga. Ya omongan Bapak bertentangan dengan omongan kita dulu ya. apa?
Dulu waktu kita ngomongin Raffi Ahmad bilang nggak apa-apa kalau di syuting. Oh, betul. Lumayan balik modal. Enggak, ya benar, enggak maksud gue gini, itu nggak apa-apa, lumayan bener balik modal, tapi kalaupun itu mau dibuat menjadi ranah private, ya nggak apa-apa gitu loh. Pilihan. Ya dong, ya karena kalau ini mungkin dia mau membuat ranah private biar ya adalah mungkin sisinya di mana biar itu tidak mungkin, ya gue nggak tahu ya, waktu itu dia nggak WA gue juga, jadi dia WA ke aku loh Kak, dia undang aku sih. Iya, untung nggak ada botol ya kan. Nggak ada botol kartu merah. Jadi menurut gue di private nggak apa-apa, karena mungkin dia punya alasan-alasan tertentu kan, mungkin biar media nggak ada gosip, karena kan mungkin ketika diangkat adalah media kan, maaf, terkadang cari pemasukannya dengan mencari berita-berita yang kontroversi atau apa. Jadi untuk bermain aman ataupun memang biar tenang, karena kalau udah dipublikasikan kan pasti media datang lah, mungkin akan ada lebih rame yang jelas. Jadi ya mungkin karena alasan-alasan itu dia memilih private. Ya kalau bro kita bilang bahwa bertentangan dengan kata-kata gue yang waktu itu, enggak, karena gue pikir kalaupun dari sisi lain, kalaupun mau itu dimonetize, ya itu juga nggak apa-apa, kalau bisa balik modal, kenapa enggak, kan gitu bro. Gitu. Oke. Kalau menurut lo sendiri? Aku memang yang kayak gitu sih, nggak mau kehidupan pribadiku jadi konsumsi publik, biar orang-orang terdekat aja cukup. Dan menurutku itu bagus banget. Aku nggak nonton episode terakhir kapan, tapi episode yang dia ngundang Arman Maulana sama Dewi Gita. Aku suka itu. Kalau kalian benar-benar mengikuti berita infotainment, mereka adalah pasangan suami istri yang setahuku sejauh ini nggak pernah ada berita miring. Tapi ternyata mereka punya perjuangan yang nggak mudah gitu. Nggak tahu, gue nggak ngikutin. Nah, intinya gambaran besarnya adalah mereka adalah pasangan suami istri yang nggak pernah kena gosip lah. Tapi setelah Daniel Mananta ngajak mereka ngobrol, ternyata ya anggaplah tujuan mereka bukan itu gitu. Tapi kalau orang melihat itu, untuk sampai kayak gitu pun sebenarnya ya bisa dibilang mereka berdarah-darah gitu. Oke. Ya, gue nggak ngikutin beritanya. Oke. Gimana Ibu Yeri? Kalau aku sih benar sih kata Bang Wayang. Sebenarnya semuanya pilihan gitu. Lu mau expose atau tidak. Tapi kalau gue menjadi menjadi dan mana tak, gue sih lebih memilih untuk private gitu, karena ya kehidupan gue bukan untuk konsumsi publik, itu yang pertama. Kalau di situ aku pernah nonton yang nonton videonya Judika sama dia, itu ada Judika sama Duma, dia sama dan Mananta sama Fiona, dan Fiona ditanyakan kenapa jarang banget on cam, kata dia gitu kan. Terus dia bilang untuk apa, kan suami lu tuh public figure kayak gitu. Ya udah, itu kan dia, bukan saya gitu loh. Ya saya pengen membesarkan anakku seperti apa yang seperti ini. Ya kehidupanku jangan di-expose. Sebenarnya aku tahu istrinya Daniel Mananta itu di ini waktu nikahannya yang di kapal tuh siapa ya? Yuanita ya atau Sandra Dewi ya? Sandra Dewi di Jepang. Oh, berarti Yuanita. Nah, dia di situ, oh ini loh istrinya Daniel Mananta gitu. Oh iya, ada mereka muncul. Nah, dan di situ kayaknya ya, tapi aku nggak tahu, kayaknya itu kali pertama Daniel Mananta nge-expose si istrinya gitu. Cuman
nggak diekspos gimana untuk kerja atau gimana, enggak gitu. Terus kesini-sininya kan waktu dia collab sama Giselle, dia bawa anaknya yang lucu itu loh, anaknya lucu banget, cowok namanya Noah deh kalau nggak salah. Dia baru expose, tapi kan sebenarnya kesini-sininya mereka nggak tetap melihat ini loh istri gue, ini loh anak gue, tapi jangan sampai media ikut campur sama kehidupannya kami. Ya kalau kami mau share ya kami share, tapi kalau nggak ya jangan cari-cari keluargaku gitu loh. Itu menurut aku salah satu kepala keluarga yang keren sih. Ngomong-ngomong Gitu. nama anaknya Mila sama Noam, bukan Noam. Ada Noam ya? Ada 2 ya? Aku baru tahu 1 sih. Oke. Gimana Ibu Velsof? Kalau menurut gue, justru mungkin pandangannya gini kali ya. Daniel tahu lah dunia entertain itu seperti apa. Dan istrinya ini kan bukan seorang entertainer gitu loh, bukan dari dunia itu gitu kan. Jadi nggak semua orang bisa mengerti dan mau memahami dunia itu gitu loh, dimana ketika kehidupan pribadi lo diekspos gitu kan, kehidupan rumah tangga lo diekspos. Mungkin kalau kayak si Raffi sama Nagita tuh karena dua-duanya sama-sama public figure, jadi mereka ya oke gitu kan. Ya. Tapi kalau Daniel kan istrinya bukan, jadi ada mungkin dia memikirkan mental istrinya ketika kalau misalnya nanti di publish gitu kehidupan private-nya dia. Dan itu juga sebenarnya gue sih lebih setuju apa yang Daniel lakukan sih. Biarlah pekerjaan menjadi ranahnya pekerjaan, ranahnya rumah tangga privasinya dia ya jadi privasi gitu loh kan. Jadi dia benar-benar bisa menentukan waktu di mana dia harus bekerja sama dia harus berperan sebagai kepala rumah tangga gitu, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah gitu. Jadi ya gue lebih setuju apa yang si Daniel lakukan sih. Dan di situ juga kita pandangannya ya, kalau menurut gue sebagai orang awam melihat Daniel jadi dia adalah pribadi yang berkualitas dan dia punya keluarga yang berkualitas. Itu dari pandangan gue gitu. Karena istilahnya dia mampu menjaga privasinya dia, keluarganya dia, dan dia tetap menjaga reputasi dia punya pekerjaan gitu. Itu sih menurut gue. Oke. Istrinya juga cantik kan? Iya. Bule dia istri. Dia istrinya dari mana sih? Dari Kalau luar. nggak salah dari Jerman sih yang gua nonton tadi. Gua aja baru tahu istrinya. Iya, Daniel itu baru tadi yang pas gua nonton. Istrinya impor, Bo. Apa? Tapi Istrinya impor. Oh alah, kirain dia ngomongin apa gitu. Waduh, udah denda 2.000 loh. Geng. Tapi istrinya sama dia menurut gua saling melengkapi sih. Maksudnya? Apa ya? Ini udah boleh bahas soal Indonesian Idol nggak sih? Boleh. Ya kan? Yang masa Indonesian Idol kan. Gua tuh baru itu yang di vlognya Denny Sumargo. Denny Sumargo bilang gini, lu katanya mau keluar, tapi lu masuk lagi tuh, digituin kan. Ingat yang waktu Boy sakit, kan dia ganti sementara kan. Terus dia bilang gitu, awalnya juga gue nggak mau terima. Saat gue ditawarin, awalnya gue mau, masa gue udah keluar, gue masuk lagi sih gitu. Digituin kan. Terus sebenarnya di awal-awal dia ngomong, si Daniel ini ngomong kan sama istrinya, dia ngomong gini, ini bahasa gue ya, kayaknya gue mau keluar dari Idol. Terus istri kemana? Oh ya udah,
keluar aja tanpa si istrinya mikir, gila lo, kalau gue jadi istrinya ya, gila lo ya, lo keluar dari situ kan penghasilan dari situ banyak, panjang kali, lebar kali, tinggi, pasti kalau istrinya bukan Fiona gitu, tapi Fiona ya namanya ya. Nah, tapi dia bilang dia nggak, oh ya udah go ahead gitu. Terus saat Boy sakit, dia ngomong lagi, aku ditawarin nih untuk gantiin Boy gitu kan. Dia cuma bilang gini, kalau kamu bisa bantu aja. Maksudnya saling ngelengkapin sih, menurut gue di situ keren sih dia. Istrinya chill ya? Maksudnya? Iya, istrinya santai aja lah, lakuin, enggak gitu. Tapi jangan salah, kalau gue aja, iya maksudnya saling, ya itu mungkin ya. Tapi kalau mungkin suportif lah. Support ya. Tapi kalau istrinya gue pasti bilang, kemarin mau keluar, sekarang mau masuk lagi. Makanya dia nggak pilih nikah lu. sama lu. Makanya dia nggak pilih gue. Itu bagus sih. Bahkan mungkin kalau emang sama lu, dia nggak keluar kali ya, Ta ya? Nggak, gue suruh kerja. Duit coy. Ya. Ngomong-ngomong, nama lengkapnya itu Viola Maria. Oh, Viola, bukan Fiona, Viola. Oke. Pertanyaan wajib nih. Kalau kalian punya kesempatan ketemu sama Daniel Mananta, apa yang kalian mau bilang? Aku nggak mau bilang apa-apa. Aku nggak mau bilang apa-apa. Aku mau ngedenger dia gimana kisah hidupnya dia sampai terbentuk ini. Dari kecil. Karena kayaknya banyak pembelajaran yang dapet ya. Oke. Nelsof? Maaf. Kalau gue itu, kalau gue ketemu dia, apa yang akan gue bilang ya? Enggak sih, gue nggak pengen bilang apa-apa, tapi gue pengen share aja. Share apa? Pengen dengar sharingnya dia tentang hidupnya dia, kenapa dia bisa ngambil keputusan kayak gitu. Istilahnya itu kan bukan keputusan yang gampang gitu. Apa yang menjadi alasan dia untuk dia mengambil keputusan sebesar itu? Itu sih kayak apa namanya, dia tuh kayak mengambil keputusan yang beresiko sebenarnya kan, tapi dia mengambil image yang lain gitu. Dia kayak sedang merubah image-nya dia gitu. Kenapa? Apa alasannya? Itu sih yang pengen gue tahu sih. Image yang lain yang dimaksud tuh yang kayak gimana? Ya kan dia image-nya tuh kayak yang apa namanya, suka gimana ya ngomonginnya, sekuler banget lah istilahnya, kayak santai banget orangnya, terus tiba-tiba dia buat vlog tuh yang apa namanya, bisa mention Tuhan, bisa ya kayak gitu-gitu deh vlognya dia kayak gitu. Itu kan berubah banget kan, istilahnya dia yang image-nya tuh orangnya funny dan kayak gimana gitu, terus bisa ke hal yang seserius itu gitu. Ya. Kalau menurut bro kita gimana? Lempar terus. Kalau satu yang pasti aku setuju sama tadi yang dibilang sama ibu-ibu sebelumnya. Kalau ketemu sama Daniel Mananta, pengen tahu kisah hidupnya kayak gimana, khususnya mengenai keputusan besar yang diambil yang ya kita bukan temennya dia, tapi sejauh ini yang kita tahu kan dia punya 2 keputusan besar sampai menikah, nggak mau diinfo ke banyak orang, dan dia keluar dari Indonesia Idol. Aku pengen tahu itu yang pasti. Dan yang kedua, kalau memungkinkan, aku pengen kolaborasi ngelakuin sesuatu sama dia sih. Setuju. Atau yang paling memungkinkan yang aku bisa pikirkan saat ini adalah di konten Daniel Tetangga Kamu, dia bukan jadi host, tapi aku jadi host dan dia jadi narasumber.
Nah di situ pengen nanya gimana perjalanan spiritual dia. Ngapain ke sana? Undang aja ke sini kalau gitu. Ide bagus. Akan ada masanya kita menuju puncak. Gemilang cahaya. Bahasa nyanyi tak. Biasanya Velsops tuh nyambung, tapi kali ini dia tidak nyambung. Saya lagi mengontrol. Oh, Tidak. Bagaimana menurut Bapak Gamers? Hampir sama sih, karena semenjak kita memutuskan untuk ngomong ini, jujur yang gua tahu soal Daniel Mananta itu ya cuma sebatas tadi. Bahkan di dunia Indonesian Idol itu gua nggak tahu kapan dia keluar, to be honest. Sampai akhirnya gua search, oh begini ceritanya, dan surprisingly gua kaget sih bahwa dia mengikuti kata hatinya atau yang dia percaya sebagai Tuhan bilang kalau dia sudah cukup di Indonesian Idol. Walaupun ada sih yang gue nonton di vlognya Ari Lasso itu ditanyakan sama Ari Lasso. Jadi ini ada statement gini. Jadi lu merasa memberhalakan Indonesian Idol? Ya well, enggak. Jawaban dia itu mungkin ya tentu aja semua orang bangga. Bahkan di vlog itu jelas kok ada statement bahwa bahkan sekelas Ahmad Dhani sama Ari Lasso itu mendapatkan penghasilan jauh lebih besar di Indonesian Idol dibandingkan bertahun-tahun mereka berkarir dalam band. Itu jelas di statement di situ. Termasuk Daniel Mananta. Jadi itu penghasilan yang wow, apalagi sudah menjadi ikon di Indonesian Idol. Daniel Mananta itu pasti nggak kecil lah pendapatannya, tapi ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk berani berjalan keluar. Di situ temanya adalah belajar untuk melepas. Jadi letting it go lah kalau nggak salah statement di situ gitu loh. Nah itu sesuatu yang sisi lain dari Daniel Mananta yang wow, oke juga. Maksudnya gue selalu kagum dengan orang-orang yang sudah sukses dengan tapi dia masih ingat bahwa segala kesuksesannya itu masih ada faktor Tuhan dalam hidup ini gitu loh. Karena banyak yang ya ini judgement pribadi gue sih, mungkin selama ini salah, tapi gue melihat banyak orang-orang yang sudah sukses kelas-kelas tinggi itu mereka ya udah mereka menganggap bahwa mereka bisa mengontrol semuanya gitu. Tapi dengan sini gue melihat oh iya, ternyata contoh nyata yang gue lihat tadi itu di YouTube ya, dan seorang Daniel Mananta yang dengan kesuksesannya dia masih mengingat Tuhan gitu loh. Itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Gila men, orang gue aja kaget loh. Itu di statement di statement Ari Lasso dia bilang dia mengakui bahwa lo tau lah Ari Lasso itu udah berkarir di dunia musik udah berapa lama ya kan, udah belasan bahkan mungkin puluhan tahun, tapi dia bilang gaji di Indonesian Idol itu pendapatan itu yang dibanding dengan karir dia di musiknya itu lebih gede gitu loh. Wih, ya jadi gue melihat sesuatu yang luar biasa sih ya. Daniel Mananta bahkan di vlognya Ari Lasso dia bilang kalau Ari Lasso di situ dia bilang keluar dari band Dewa 19 waktu itu seolah-olah dia pokoknya kalau mau mungkin teman-teman yang nonton ini bisa search deh Ari Lasso sama Daniel Mananta. Dia bilang Ari Lasso ketika mau keluar itu seolah-olah sudah melihat ada elang, seolah-olah ya. Jadi dia sudah ini akan ada sesuatu yang baru yang buat gua untuk lebih lagi. Tapi Daniel Mananta di video itu dia bilang kalau gua elangnya aja gua nggak ngeliat gitu loh. Yeah. Jadi gua nggak tahu mau kemana, tapi intinya ada dorongan dalam diri gua yang Daniel Mananta percaya itu sebagai suara Tuhan, sebagai sesuatu yang mengilhami dia, itu cukup gitu loh di Indonesian Idol gitu loh. Nah itu sesuatu yang wow, oke gitu loh. Jadi
ya buat gue kepribadian Daniel Mananta itu gue kagum sih. Maksudnya gue kagum bahwa dia tengah kesuksesan dia yang sudah tinggi banget, tapi dia tidak terlena dengan itu. Dia tetap percaya bahwa kayak kita bicara terus terang aja, dia percaya bahwa Tuhan mengendalikan kehidupannya dia gitu. Dan sekalipun dia harus keluar dari Indonesian Idol, dia percaya bahwa Tuhan nggak akan ninggalin dia gitu. Itu yang gue belajar sih. Pas gue selesai nonton video itu, jujur gue baru melihat sisi Daniel Mananta dari sisi yang lain, dan itu inspiring banget buat gue. Oke. Oh, buat yang belum benar-benar mengikuti secara profil, saat ini kalau dilihat dari banyak pekerjaan yang dia lakukan, Daniel Mananta itu nggak cuma jadi host sebenarnya, tapi dia punya banyak usaha. Salah satu yang paling banyak dikenal adalah Dem Elf Indonesia di bidang clothingan. Dia wirausahaan juga. Aku nggak tahu dia nyanyiin lagu apa, tapi di salah satu profilnya di Wikipedia bilang kalau dia adalah penyanyi, sisanya model, aktor, dan jadi produser film. Nah, dengan semua latar belakang itu, menurut kalian nih, kalau kalian jadi presiden, Daniel Mananta itu bisa jadi menteri apa? Kreatif. Menteri kreatif, oke. Berarti, Kemenpraf itu, Inkraf itu kalau nggak salah di pemuda dan olahraga nggak sih? Bentar ya, gue googling dulu daftar kementerian. Iya ya. Gue yang Sambil kalian mikir, aku jawab dulu. Sambil kalian searching, boleh aku jawab dulu. Dengan semua profil yang dia punya, ada dua sih aku yang bukan dua, tiga lah yang kepikiran. Satu yang pasti pemuda dan olahraga, yang kedua Kementerian Perdagangan kalau nggak salah sekarang yang ngurusin wirausaha kalau nggak salah. Terus yang ketiga ini apa tadi aku lupa, Menkominfo. Itu sih aku yang pemikiran. Pemuda dan olahraga kenapa? Ya dia sebagai masih dibilang masih muda lah, berumur 39 tahun, dia kelahiran 81. Dia banyak bergerak di bidang anak muda juga, dan dia punya pengaruh di situ. Apalagi barusan Bang Wai yang baru ngikutin dia aja udah bener-bener bisa bilang dia jadi pribadi yang bisa jadi contoh, inspirasi gitu. Kalau dari di sisi usahanya ya jelas bisa jadi di Kementerian Perdagangan. Dan yang terakhir tadi aku bilang apa, Menkominfo. Karena banyak dia bergerak di dunia media digital, kayaknya dia juga bisa berikan pengaruh kayak gitu, pandangannya gimana sih seharusnya Menkominfo dari sisi pandangan anak muda. Itu dari aku. Silahkan siapapun yang sudah terfikirkan. Kita punya nggak sih yang industri kreatif gitu? Itu masuk dalam industri kreatif ada, Deng. Bentar. Nah, kalau ini aku perlu searching, coba kalian cek juga. Setahu gue kayaknya ada deh kementerian yang buat industri kreatif. Yang kalau nggak salah kemarin ditempatin Pak Wisnu Tama ya? Bukan, itu pariwisata. Itu Oh. Itu apa ya? Pokoknya gue lupa deh. Kayaknya sempat pasti masuk ada Kominfo nggak sih Bu? Itu kan industri kreatif juga. Yang ada tuh Kementerian Perindustrian. apa ya, gue lupa. Pokoknya dia menaungi industri kreatif deh. Yang menaungi industri kreatif kayaknya ini deh. Kominfo deh kayaknya. Bentar. Bukan deh, kayak bukan dari Kominfo. Apa ya? Gue lupa. Tuh, kalau gue sih gue akan menempatkan dia di situ. Kalau yang ada di Google sih bilangnya Kementerian Industri Kreatif atau Kementerian Ekonomi Kreatif yang direncanakan akan dibentuk oleh Jokowi, tapi belum disebutkan keterangannya.
Kementerian Ekonomi Kreatif. Itu menempatkan. Silakan Ibu Iria lagi mikir. Ngomong-ngomong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Iya itu, Pak Wisnu Tama. Oh iya, Oh, iya ya. Pariwisata dan Ekonomi dia udah Kreatif. diganti loh kalau kalian nggak ngikutin. Iya. Iya, Dia- Wisnu Tama udah diganti sama Sandiaga Uno. Ya, sudah cukup. Kita topiknya Daniel Mananta. Kalau menurut suara gue jelas nggak sih? Jelas. Kalau menurut gue, aku nggak tahu ya. Dia tuh masuk mana aja bisa sih. Masuk, tapi kayaknya lebih ke tadi yang si kreatif masuk ke si ini ya pariwisata ya Kak? Ya Kak ya. Iya ya. Kayaknya masuk ke situ. Cuman kayaknya kalau soal media juga dia masuk. Berarti antara pariwisata sama Kominfo sih. Kalau dibilang dia masuk mana belum tentu sih. Kalau dibuat dia Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bisa. Atau ini apa, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Masih bisa lah, dia dari sisi kepala keluarga Bisa, masih itu masih bisa. Santai masih dong, bisa. ngegas banget, santai dong. Itu Iya bisa dong. dia Kalau dia dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan, nggak mungkin. Nggak nyambung lah. nggak nyambung. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, nggak mungkin. Tapi bisa, Bo, kalau itu Bisa sih dia. daerah Bisa sih. kan. Oh, oke. Ya, berarti kita ngomongin yang nggak mungkin aja. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Agraria itu kan pertanian dan segala macamnya ya. Nggak bisa. Oke, tadi Felsaf udah jawaban. Bang Wai? Apa ya yang kalau gue yang jelas-jelas aja lah, yang tadi yang kreatif lah. Apa tuh tadi? Ya pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Buat menutup nih obrolan kita, Menutup kata kunci. dan sepanjang tadi kita ngomong kata kuncinya belum disebut satupun. Aku ini dulu ya, buat teman-teman yang nonton, kita dari episode pertama sampai sekarang sudah menyebutkan 7 rangkaian kata kunci, di mana nanti kalian akan diminta untuk menjawab di dalam kolom komentar. Satu rangkaian kalimat itu apa aja. Setiap episode kita menyebutkan 3 kata kunci, jadi satu rangkaian kata kunci dalam setiap episode. Hari ini kita akan juga sebut 3 kata kunci terakhir. Berarti total 24 kata. Ya. Jadi kalian nanti silakan sebut di kolom komentar apa aja itu. Nanti siapapun yang berhasil, ada 8 orang ya? 5 orang. Nah, ada 5 orang yang akan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Rp50.000 dari Bapak Mandor kita, Bang Wai. Wes. Jadi caranya nanti komentarnya di video yang ini ya. Video terakhir. Ya. Jadi komentar di video ini gimana cara ini ya? Mereka naruh nomor pulsa enggak? Ya, yang pasti teman-teman subscribe dulu. Subscribe channel kita, terus nanti tulis di kolom komentar 24 kata itu yang membentuk jadi satu kalimat. Nah, pertanyaan gue, bro, mereka cantumin nomor mereka di situ atau gimana? Nggak usah, nanti yang penting mereka komen dulu. Oke. Nanti kalau kita info kontak kita di dalam kolom deskripsi, nanti kalau mereka mengkonfirmasi lewat situ, karena kalau kontak mereka yang di-share ke publik kurang cocok. Iyalah. Tapi Kurang cantik lah ya.
pemenangnya nanti tentuinnya gimana caranya mereka tahu kalau mereka Pokoknya Ya, 5 orang komentar yang pertama jelas nanti kita benar. akan kontak secara personal dan Iya. kita nanti di next episode suara gue Menggema. Putus Kak. Oke, wait. Sekarang udah jelas? Sudah. Oke, ya jadi nanti mereka tahunya dari mana, yang jelas dalam minggu setelah video ini diupload, setelah mereka komen kita akan langsung kontak, dan 5 pemenang apa yang kalau sudah dapat nanti yang berikutnya kita menghubungi kita akan bilang bahwa itu sudah ada pemenangnya. Nah di video berikutnya kita akan umumkan, tapi tentu saja nomornya kita akan kita akan sensor lah. Private. atau gini 5 komentar pertama yang dapat like kita nanti kita like balik komennya mereka itu berarti itu yang menang gitu. Boleh. Atur. Ini gimana sih? Atur. Soal teknis nanti bisa kita obrolin lah. Ya. Ya gitu. Intinya Oke. teman-teman jangan lupa subscribe dan cari tahu di Subscribe, share, and comment. siap. Subscribe, like and comment. Like and comment. Dan Jangan lupa di-share. ya dan cari dari video pertama kita tontonin, kita akan kasih di tiap video itu ada 3 kata kunci selalu. Oke. Oh, karena ini sudah momen injury time, nggak apa, 3 kata kuncinya langsung disebut aja. Langsung saja dengan Ibu Velsoft. 3 kata Tembak lagi. kuncinya yaitu kalian luar biasa. Yeay! Nggak, kok nggak seru sih? Sekali lagi. Gitu. Yang mana yang benar? Kalian luar biasa! Gitu. Kalian luar biasa. Itu 3 kata ya? Oke. Ya, kalian luar biasa. Jadi di episode ini ada 3 kata kuncinya, kalian luar biasa. Tinggal kalian gabungin deh dari episode kita yang pertama. Karena kalian luar biasa, kalian harus subscribe. Oh, ya. Subscribe, like, and comment. Di-share juga biar teman-teman yang lain bisa nonton. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih closing statement yang bisa kalian sampaikan dari obrolan kita barusan tentang Daniel Mananta? Oke. Gua duluan deh. Gue lagi-lagi dapat satu statement yang bagus banget di vlognya dia dari Mananta ngobrol sama Ari Lasso. Mereka pun bilang seolah-olah itu kalau kita hidupnya lurus, apapun agama kita, kalau kita percaya sama Tuhan, rezeki kita sudah ada yang ngatur dan kita hidup benar. Maksudnya ya kita percayalah kepada Tuhan itu dan hidup kita nggak neko-neko, jelas itu Tuhan itu udah kayak sudah menetapkan rezeki menetapkan berkat gitu loh. Contoh kayak tadi Ari Lasso, lagi-lagi teman-teman kalau mau cari tahu apa yang gua ngomong ini, coba aja search saja vlognya Ari Lasso yang ngobrol sama Daniel Mananta. Dia bilang iya, seolah-olah itu kayak kalau kita udah percaya sama Tuhan, sekalipun kita disuruh pindah atau keluar, kayak seolah-olah itu Tuhan itu kayak bilang, udah, gue udah netapin rezeki buat orang ini sekian. Seolah-olah, gue lupa ingat. Jadi seolah-olah kayak ngobrol sama malaikat, mereka bilang, lah tapi kan pandemi nih, yang gue nggak mau tahu, pokoknya sekian. Dari cerita itu, gue menarik kesimpulan, oh iya benar juga ya, bahkan sekelas artis-artis hebat sudah bahkan sampai dia banting setir ke penggiat sosial media sekarang, apapun caranya. Tapi memang kalau sudah rezekinya sekian dan hidupnya benar, hidupnya nggak neko-neko, itu Tuhan itu pasti akan ada aja caranya untuk melengkapi kebutuhan gitu loh. Ya baik dari sisi finansial, baik dari sisi yang lain gitu loh.
Itu sih yang gue pelajarin dari Daniel Mananta plus obrolan dan Ted Lasso, dan itu luar biasa. Buat tambahin statementnya Bang White buat yang belum ngikutin, termasuk Ibu Yeria dan Ibu Velsoft. Jadi setelah Daniel Mananta keluar dari Indonesian Idol, logikanya pendapatan dia menurun kan. Tapi justru dari semua usaha yang dia punya, justru pendapatannya jauh meningkat. Gitu. Silahkan Ibu Yeria. Aku ya. Kalau aku nggak mau, aku bingung ya mau bilang apa karena terlalu Messi sama dia. Cuman mau bilang semangat terus membagikan konten-konten yang sangat bermanfaat, konten-konten yang bukan prank, konten-konten yang di setiap episode yang di upload itu sangat memberkati kita semua. Dan apa ya, nggak tahu sih mau bilang apa, pokoknya semangat terus lah pokoknya. Silakan terakhir Ibu Velsoft. Kalau gue sih statementnya keeps inspiring people with what you do. Wow. Oke. Berat ya bahasanya. Ya, itu sudah cukup untuk closing statement ya. Saya tidak perlu menutup apapun. Ya, oke. Terima kasih kawan-kawan. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you. Makasih. Sampai ketemu lagi. Dah. Semangat Kak Daniel. Bye teman-teman. Daniel Power. Bukan.